Hola Spapania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya untuk kalian. Di informasi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hasil kualifikasi Piala Eropa 2024. Dimulai dari pertandingan Skotlandia versus Spanyol. Spanyol bertandang ke markas Skotlandia di matchday kedua grup A kualifikasi Piala Eropa 2024. Tidak disangka-sangka nih, tim Matador justru tumbang dengan skor 0-2. Bermain di hadapan publik Hampden Park, Skotlandia menunjukkan semangat juang luar biasa menghadapi Spanyol yang masih baru memasuki era pelatihan Luis de la Fuente. Tim Matador boleh unggul soal materi pemain, namun kali ini Skotlandia tampil jauh lebih baik. Scott McTominay itu mencetak brace di menit ke-7 dan menit ke-51 untuk membantu timnya menundukkan tim tamu. Kemenangan ini lantas menjadi torehan 3 poin kedua Skotlandia di klasemen sementara grup A kualifikasi Euro 2024. Dan mari kita intip bagaimana susunan pemain dari kedua tim, karena rasanya tidak abdol nih kalau kita itu tidak melihat bagaimana starting 11 dari kedua tim. Kita mulai dulu dari Skotlandia. Nah, dalam pertandingan ini Skotlandia itu menggunakan formasi 3-5-1-1 dengan starting 11 yang terdiri dari Angus Gunn, Ryan Porteous, Grant Hanley, Kieran Tierney, Aaron Hickey, Scott McTominay, Callum McGregor, John McKean, Andrew Robertson, Ryan Christie, dan ada juga Lyndon Dykes. Sedangkan untuk Spain atau Spanyol menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11-nya yang terdiri dari Kepa Arrizabalaga, Pedro Porro, David Garcia, Inigo Martinez, Jose Caya, Rodri, Michael Merino, Jeremy Pino, Dani Ceballos, Michael Oyarzabal, dan juga Joselu. Jadi seperti itulah bagaimana formasi dan juga starting 11 yang digunakan oleh kedua tim. Dan mari kita bahas bagaimana jalannya pertandingan. Skotlandia versus Spanyol itu berlangsung di Hampden Park, yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Adakah dari saudara-saudara yang sudah menonton? Kalau sudah menonton langsung aja komen di kolom komentar ya. Adapun untuk tim tamu pada kali itu tampil menggebrak nih sejak menit awal. Alhasil Skotlandia mampu membuat Spanyol terkejut di menit ke-7. Scott McTominay sukses merobek gawang Kepa Arrizabalaga usai menerima bola dari umpan Andy Robertson. Spanyol juga mampu mulai mengembangkan permainan setelah berjalan 15 menit. Percobaan pertama Spanyol itu baru ada di menit ke-19 lewat sundulan Joselu. Spanyol nyaris bisa menyamakan skor di menit ke-22. Namun sayang nih, pada kala itu bola sundulan Joselu cuma bisa membentur gawang Skotlandia. Nyaris sekali menjadi gol. 3 percobaan juga sempat dibuat oleh Spanyol di menit ke-28 sampai di menit ke-30. Namun semuanya tidak ada yang menghasilkan gol. Skotlandia juga nyaris menggandakan skor di injury time di babak pertama. Percobaan itu dilakukan melalui serangan balik. Namun sayang banget hal itu tidak membuahkan gol dikarenakan Lyndon Dykes gagal mengarahkan tembakan ke gawang. Namun meskipun demikian, Skotlandia tetap memimpin dengan skor 1-0 sampai turun minum. Kemudian di babak kedua, lagi dan juga lagi, Skotlandia kembali menerkam Spanyol di menit ke-51 lewat serangan balik. Gawang Kepa kembali dibobol oleh McTominay yang membuat Skotlandia memimpin 2-0 atas Spanyol. Dan pada akhirnya Spanyol mencoba untuk meningkatkan serangan mereka. Sebuah tembakan dari Lagu Aspas di menit ke-61 masih belum mengarahkan ke gawang Skotlandia. Spanyol juga gagal memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk merobek gawang Skotlandia. Dan pada akhirnya tim Matador pun pulang dengan kekalahan 0-2. Hasil ini kemudian menempatkan Skotlandia di puncak klasemen dengan 6 poin. Sementara untuk Spanyol itu berada di urutan kedua dengan 3 poin saja. Dan kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari pertandingan persahabatan atau international friendly dari Jerman versus Belgia. Laga international friendly mempertemukan Jerman versus Belgia di Rhein Energy Stadion, Cologne pada Rabu tanggal 29 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Jerman dipaksa menyerah oleh Belgia dengan skor 2-3. 3 gol kemenangan dari Belgia masing-masing dicetak oleh Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, dan Kevin De Bruyne. Sementara itu, 2 gol Jerman masing-masing lahir dari eksekusi penalti Niklas Füllkrug dan juga aksi Serge Gnabry. Kemenangan ini sekaligus melanjutkan tren positif Belgia sejak ditangani oleh Domenico Tedesco.
Sebelumnya, Rode Duvel sukses mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Di sisi lain, untuk Jerman masih belum kembali ke performa terbaik mereka usai gagal total di Piala Dunia 2022 yang kemarin. Dan mari kita intip bagaimana starting 11 dari kedua tim. Kita mulai dulu nih dari Jerman. Starting 11-nya itu terdiri dari Marc-Andre ter Stegen, Marius Wolf, Thilo Kehrer, Matthias Ginter, David Raum, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, lalu ada juga Florian Wirtz, Timo Werner, dan juga Niklas Füllkrug. Sedangkan untuk Belgia, starting 11-nya terdiri dari Koen Casteels, Timothy Castagne, Wout Weghorst, Jan Vertonghen, Arthur Theate, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Aurel Mangala, Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, dan juga Yannick Carrasco. Dan mari kita intip bagaimana jalannya pertandingan dari Jerman versus Belgia. Laga itu baru saja berjalan 6 menit, namun Belgia sudah berhasil membuka keunggulan berkat gol dari Yannick Carrasco, yang mana untuk Carrasco meneruskan assist yang diberikan oleh Kevin De Bruyne. Hanya 3 menit berselang, Belgia semakin berada di atas angin nih setelah Lukaku sukses membobol gawang Andre ter Stegen. Dan lagi-lagi De Bruyne bertindak sebagai pemberi assist. Kemudian memasuki menit ke-43, Jerman juga mendapatkan hadiah penalti usai Lukaku melakukan handball di kotak terlarang. Füllkrug yang bertindak sebagai algojo sukses menaklukkan Koen Casteels. Kemudian di babak kedua, Jerman juga mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka guna mencari gol penyeimbang. Namun sayang banget, usaha mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Justru Belgia yang semakin menjauh setelah De Bruyne mencetak gol pada menit ke-78. Dapatkan assist dari Leandro Trossard. De Bruyne melepaskan tembakan first time yang tak bisa dibendung oleh ter Stegen. Adapun untuk Jerman itu berhasil menipiskan ketinggalan berkat gol dari Serge Gnabry pada menit ke-87. Namun gol ini tidak cukup nih untuk menghindarkan tuan rumah dari kekalahan 2-3. Dan lanjut kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Timnas Burundi versus Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal nih untuk memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday. Berhadapan dengan Timnas Burundi, skuad Garuda bermain imbang dengan skor 2-2. Adapun untuk gol Timnas Indonesia itu dicetak oleh Witan Sulaiman dan juga Jordi Amat di babak kedua. Sementara untuk gol dari Timnas Burundi diciptakan oleh Saido Berahino dan juga Abedi Bigirimana. Dan berkat hasil ini, Timnas Indonesia meraih satu hasil kemenangan dan juga satu kekalahan saja di FIFA Matchday Maret 2023 ini. Dan mari kita intip bagaimana susunan dan juga formasi dari kedua tim. Dimulai dari Timnas Burundi. Dalam laga itu, Timnas Burundi menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting 11 yang terdiri dari Rukundo Onesime, Hare Rimana Rashid, Mohindo Colin, Kamsaba Elvis, Nahima Sashiri, Endu Warukira Christoph. Lalu ada juga Ismail, Jospin, Saido Berahino, Musore Aaron, dan juga Syabani Hussein. Dan untuk Timnas Indonesia itu menggunakan formasi yang sama dengan Timnas Burundi, yakni 4-3-3 dengan starting 11-nya yang terdiri dari Syahrul Trisna, Yance Sayuri, Jordi Amat, Elkan Begot, Edo Fabriansyah, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Stefano Lilivaldi, Dendi Sulistiawan, dan juga Dimas Derajat. Adapun untuk jalannya pertandingan itu dimulai dengan tempo yang dibilang sedang sih. Kedua tim juga sama-sama berhati-hati dalam membangun skema serangan mereka. Di laga ini, Timnas Burundi sebenarnya tampil berbeda daripada pertandingan pertama. Mereka itu tampil lebih agresif dan juga lebih menekan dengan umpan-umpan pendek mereka. Di menit ke-24, pelatih dari Timnas Indonesia yakni Sinteyong kemudian membuat sebuah pergantian, yakni Edo Febriansyah ditarik dan kemudian digantikan oleh Pratama Arhan. Kedua tim juga cukup banyak membuat peluang yang berbahaya di babak pertama. Namun kedua tim sama-sama kesulitan nih untuk menembus lini pertahanan lawan. Jual beli serangan juga berlanjut hingga akhir babak pertama. Baik Burundi maupun Indonesia sama-sama kesulitan membuat peluang bersih sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Kemudian di babak kedua, Sinteyong itu membuat satu pergantian lagi, yakni Stefano Lilivaldi digantikan oleh Witan Sulaiman. Masuknya Witan cukup berpengaruh nih pada permainan Indonesia. Skuad Garuda jadi lebih intens dalam melakukan serangan ke gawang Burundi. Timnas Burundi juga nyaris mencetak gol di menit ke-50. Namun Syahrul Trisna berhasil mengamankan dua peluang beruntun Burundi sehingga gawang Indonesia tetap rawan. Usaha Timnas Indonesia itu membuahkan hasil di menit ke-60. Berawal dari pergerakan Dendi Sulistiawan di sisi kanan, sang penyerang mengirimkan umpan tarik ke tengah dan juga disambut oleh Witan Sulaiman. Skor 1-0 berubah untuk keunggulan Indonesia. Tertinggal satu gol itu membuat Timnas Burundi meningkatkan intensitas serangan mereka. Kemudian di menit ke-80, tim Afrika itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menerima umpan silang dari sisi kiri, Saido Berahino berhasil menanduk bola dengan sempurna ke gawang Indonesia.
Adapun untuk Syahrul Trisna sebenarnya berhasil menepis bola. Namun sayang pada kali itu bola tidak terhenti dengan sempurna dan masuk ke gawang Indonesia. Dan setelah itu jalannya pertandingan menjadi lebih seru nih, dikarenakan kedua tim juga semakin intens melakukan jual beli serangan. Di menit 87 Burundi nyaris saja mencetak gol melalui sepakan Pasifik Nio Ngabire. Namun sang kiper Indonesia berhasil kembali mengagalkan peluang tersebut dengan kakinya. Kemudian 3 menit berselang Burundi akhirnya menjebol gawang Syahrul Trisna. Menerima umpan silang dari sisi kanan, Biki Rimana menanduk bola dengan sempurna ke kotak penalti Indonesia. Dan sang kiper gagal menghalau bola tersebut. Skor kemudian berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan timnas Burundi. Di masa injury time, timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Berawal dari tendangan bebas Mark Klok, Jordi Amat sukses menanduk bola dengan sempurna ke gawang Burundi dan skor 2-2 menutup jalannya pertandingan. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.